Keberhasilan dari program ini tidak semata-mata dari performa program itu sendiri, tidak hanya semata-mata dari kualitas program itu sendiri, tapi juga berpulang kembali kepada komitmen, ketekunan dari para milenial yang sudah menjadi penerima manfaat dari program ini. Ya, jadi M3 ini, Milenial Malinau Baju, merupakan organisasi mitra pemerintah Kabupaten Malinau. Jadi, dalam fungsi kita sebagai mitra atau partner Pemkab, kita menjadi salah satu stakeholder atau pemangku kepentingan dalam mendukung program Milenial Mandiri. Jadi, kalau kita berbicara tentang Milenial Mandiri, ini adalah program pemerintah daerah, bukan program organisasi. Jadi M3 sebagai organisasi bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait, baik itu Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Ketenagakerjaan, kita bersama-sama satu ekosistem untuk mensukseskan program Milenial Mandiri, termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, bahkan sampai ke level RT. Ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mengganti logo kami yang sementara, karena logo kami yang ada sekarang adalah logo dalam pemenuhan administrasi. Jadi beberapa waktu yang lalu kami harus membuat akta notaris dan beberapa administrasi yang lain dan membutuhkan stempel dan logo organisasi. Jadi sifatnya sementara. Sekarang kami mencari logo yang permanen yang bisa kami gunakan dalam setiap kegiatan M3. Lalu yang kedua, kompetisi desain logo ini juga sebagai sarana bagi kami untuk menstimulasi milenial Malinau yang pertama untuk mengetahui M3 itu apa. Jadi sekarang teman-teman desainer logo mencari secara mandiri informasi M3 itu apa sih, apa yang mereka lakukan selama ini. Jadi secara tidak langsung kita mengkampanyekan bahwa ada loh satu organisasi mitra yang dibentuk oleh Pemkab untuk mendukung program Milenial Mandiri. Jadi keberadaan M3 sekarang informasinya tersebar lebih luas karena teman-teman ini mencari informasi untuk mendesain logo, makna logo seperti apa harus sesuai. Ya, animonya sangat luar biasa sekali dan sebenarnya di luar dari ekspektasi kami. Sampai hari terakhir penutupan kami menerima 80 desain logo, bahkan sebenarnya lebih, tapi ada beberapa yang kami diskualifikasi karena tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan awal lomba. Dan ya, tidak hanya dari jumlah logo yang 80, tapi juga dari keberagaman ide, gagasan teman-teman. Bahkan setiap logo kami minta diberikan makna atau filosofi, dan luar biasa pemahaman teman-teman. Dan saya dan teman-teman pengurus bisa melihat ada semangat dan optimisme lah dari teman-teman pemuda di akar rumput terhadap program Milenial Mandiri. Untuk sejauh ini yang membuat pelatihan adalah pemerintah daerah dan fungsi dari M3 sejauh ini adalah mendampingi proses pelatihan tersebut. M3 akan buat pelatihan sendiri atau tidak tentu tergantung komunikasi antara M3 nanti dengan pemerintah daerah. Artinya kita harus mendudukkan program ini secara benar. Artinya jangan sampai program ini kemudian menjadi program organisasi. Ini merupakan program pemerintah daerah, salah satu dari 5 program inovatif. Jadi M3 harus tahu juga ranahnya sampai di mana, dan jika nanti dalam komunikasi perkembangannya kita dapat melaksanakan pelatihan, tentu kita akan melaksanakannya bersama-sama dengan Pemda juga. Dalam beberapa waktu ke depan akan turun ke desa-desa untuk menyerap aspirasi dari teman-teman terhadap kebutuhan bidang pelatihan apa saja yang dibutuhkan generasi muda. Nanti informasi ini kami akan berikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan rumusan mereka untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi kita melihat di mana celah kita untuk mengisi di sana, karena sekali lagi prinsip dari M3 adalah melengkapi sebagai organisasi mitra. Kalau kita bisa bicara tataran program itu kan tataran teknis ya. Kalau kita mau kasih naik lagi ke atas, ada 2 macam program. Program pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur. Kalau kita bangun jembatan itu jadi, bisa dilalui oleh semua orang, urusan selesai. Tapi kalau kita membangun manusia, kadang-kadang indikator sukses keberhasilan itu agak kabur-kabur.
gitu ya, karena yang dibangun adalah manusianya. Nah, dalam program Milenial Mandiri ini yang dibangun adalah generasi mudanya, sehingga keberhasilan dari program ini tidak semata-mata dari performa program itu sendiri, tidak hanya semata-mata dari kualitas program itu sendiri, tapi juga berpulang kembali kepada komitmen, ketekunan dari para milenial yang sudah menjadi penerima manfaat dari program ini. Penerima manfaat itu bisa dalam artian pernah mengikuti pelatihan Milenial Mandiri, bisa juga menjadi penerima dari program bantuan peralatan-peralatan yang terkait, dan program-program yang lain. Ya, dalam fungsi M3 sebagai mitra pemerintah Kabupaten Malinau, di mana pemerintah kabupaten ini kan di bawahnya tentu ada kecamatan, desa, dan RT. Tentu kami akan mendorong Bapak dan Ibu Ketua RT yang ada di Kabupaten Malinau untuk dapat mendukung para warga-warganya yang masih masuk dalam usia milenial untuk dapat mengikuti program-program Milenial Mandiri ke depan. Jadi ketika ada informasi dari Pemkab ke kecamatan dan ke desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus mensosialisasikan di tempat-tempat umum, termasuk di tempat-tempat ibadah, sehingga semua generasi muda yang ada di wilayah tersebut mendapatkan informasi yang sama, dan orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta pelatihan, ini yang paling penting adalah orang-orang yang punya minat dan komitmen untuk menindaklanjuti keterampilan yang mereka dapatkan setelah pelatihan. Seperti itu. Jadi ini bukan hanya untuk mewakili RT-nya saja atau desanya saja atau kecamatannya saja, tapi benar-benar orang yang punya komitmen untuk membuka usaha, untuk merintis usaha setelah pelatihan selesai. Ini kan bagian dari pemerintah kabupaten, jadi harus satu visi, satu komando, sesuai dengan komando Bapak Bupati, 5 program inovatif. Dana hibah ini adalah dana negara ya, dana negara, dana daerah yang sudah diatur, dan dana dari M3 ini tidak serta-merta turun begitu saja. Jadi M3 ini program beserta dana hibahnya di bawah nomenklatur di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan yang kedua, dana hibah ini terikat di dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani antara M3 dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga. Artinya dalam penggunaan dana hibah ini tidak ada kegiatan yang dilaksanakan semau atau sebebas kemauannya M3, karena semua sudah terprogram. RAP dari M3 tahun lalu juga sudah kami masukkan, artinya ketika kami nanti meng-SPJ-kan, tentu pemeriksaan akan disesuaikan dengan apa yang sudah kami masukkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi pengelolaan dari dana hibah yang diterima oleh M3 sudah ada aturannya, dan juga dalam perjalanannya kami memastikan bahwa penggunaan anggaran di M3 sesuai dengan administrasi standar yang ada, sehingga nanti pada saatnya kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan, tidak hanya anggaran ya. Kalau kami melihat dana yang besar dari pemerintah daerah, ini adalah pemberian tanggung jawab dan kepercayaan dan menunjukkan komitmen dari kepala daerah kepada generasi muda melalui dana hibah yang diberikan kepada M3.